Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Elsa Saputri dengan NIM 0603 1382 429072 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester atau kuliah teori ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FK SPD MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan input, khususnya input modal dan tenaga kerja. Materi ini diambil dari artikel ilmiah yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan input seperti teori permintaan input modal dan tenaga kerja. Jadi topik ini penting karena setiap perusahaan pasti membutuhkan modal dan tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, dan bagaimana perusahaan menentukan seberapa banyak modal dan tenaga kerja yang harus digunakan? Disinilah teori permintaan input bekerja. Jadi yang pertama itu ada pengertian permintaan input. Permintaan input adalah permintaan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Yang perlu dipahami itu adalah bahwa permintaan input bersifat turunan atau derivative demand. Artinya permintaan input muncul karena adanya permintaan terhadap output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya itu begini, kalau permintaan masyarakat terhadap suatu barang naik, otomatis perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan modal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua itu, ada dua jenis input utama dalam artikel ini. Ada dua input yang difokuskan, yaitu yang pertama, input modal atau kapital. Modal bisa berupa mesin, peralatan, teknologi, bangunan, dan sebagainya. Yang kedua ada input tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja dalam proses produksi, baik tenaga kerja terampil maupun tidak terampil. Kedua input ini sangat penting dan saling berhubungan dalam proses produksi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan input. Yang pertama ada tingkat upah. Upah merupakan harga dari tenaga kerja. Jika upah naik, perusahaan akan mempertimbangkan apakah masih efisien untuk mempekerjakan banyak pekerja. Upah yang tinggi bisa membuat perusahaan mengurangi permintaan tenaga kerja dan beralih ke penggunaan teknologi. Sebaliknya, jika upah turun, perusahaan cenderung menambah tenaga kerja karena biasanya lebih murah. Yang kedua itu ada harga modal. Harga modal mencakup biaya pembelian atau penyewaan mesin, biaya teknologi, serta suku bunga pinjaman. Jika harga modal meningkat, perusahaan mungkin menunda investasi atau mengurangi penggunaan modal. Tapi jika suatu harga modal turun atau suku bunga rendah, perusahaan akan lebih mudah menambah modal produksi. Yang ketiga itu ada kemajuan teknologi. Teknologi berperan besar dalam menentukan kebutuhan input. Teknologi bisa bersifat, yang pertama itu labor saving, yaitu teknologi yang menggantikan tenaga kerja. Contohnya mesin otomatis yang menggantikan pekerja manual. Yang kedua ada labor complementing, yaitu teknologi yang justru meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Contohnya software yang membutuhkan tenaga kerja terampil untuk mengoperasikannya. Kemajuan teknologi bisa meningkatkan efisiensi, menambah output, dan mempengaruhi jumlah modal maupun tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang keempat itu ada struktur pasar. Permintaan input juga dipengaruhi oleh kondisi pasar tempat perusahaan beroperasi. Misalnya, jika perusahaan beroperasi di pasar kompetitif, perusahaan harus efisien dalam menentukan jumlah modal dan tenaga kerja. Jika permintaan konsumen tinggi dan elastis, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak input untuk meningkatkan output. Struktur pasar menentukan seberapa besar perusahaan merespon perubahan harga dan permintaan. Yang keempat itu ada hubungan antara modal dan tenaga kerja.
Dalam artikel ini dijelaskan bahwa modal dan tenaga kerja tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Keduanya bisa menjadi seperti yang pertama itu komplementer atau saling melengkapi. Jika perusahaan menambah modal, misalnya membeli mesin baru, mereka juga membutuhkan tenaga kerja untuk mengoperasikannya. Artinya, peningkatan modal dapat mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, substitusi atau saling menggantikan. Kadang mesin atau teknologi baru menggantikan tenaga kerja. Hal ini terjadi saat mesin dianggap lebih efisien dibandingkan pekerja manusia. Kondisi ekonomi, teknologi, dan upah menentukan apakah modal dan tenaga kerja bersifat komplementer atau substitusi. Yang kelima ada dampak terhadap output dan ekonomi. Artikel ini menegaskan bahwa penggunaan modal dan tenaga kerja yang tepat dapat meningkatkan produksi dan pendapatan perusahaan. Selain itu, investasi modal dapat menciptakan lapangan kerja, perbaikan kualitas tenaga kerja, meningkatkan efisiensi. Kombinasi modal dan tenaga kerja yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, keputusan perusahaan terkait input sangat mempengaruhi produktivitas dan kesempatan kerja di suatu negara. Jadi kesimpulan dari materi saya itu permintaan input modal dan tenaga kerja dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama tingkat upah, yang kedua harga modal, yang ketiga kemajuan teknologi, dan yang keempat struktur pasar. Karena permintaan input adalah permintaan turunan, perubahan pada permintaan output akan langsung mempengaruhi seberapa banyak modal dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Itulah materi mengenai teori permintaan input, khususnya pada input modal dan tenaga kerja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.